Assalamualaikum, sahabat pembaca. Selamat datang di kisah yang akan menelusuri sisi gelap lereng Gunung Merapi. Di sana, kabut menyelimuti rahasia, dan suara tawa nenek tua berambut panjang bisa terdengar di antara hembusan angin malam. Ini adalah cerita tentang pesugihan yang tidak pernah memberi ampun tentang Satrio. Seorang manusia yang terlena oleh janji kekayaan, hingga akhirnya berhadapan langsung dengan mak lampir, penjaga gelap yang menagih harga nyawa. Siapkan diri, karena setiap langkah dalam cerita ini akan membuat bulu kuduk meremang, dan ketakutan terasa lebih nyata dari yang pernah Anda bayangkan. Angin sore dari lereng Gunung Merapi berhembus dingin, membawa bau tanah basah dan belerang yang samar. Langit belum sepenuhnya gelap, tetapi matahari seolah enggan menampakkan cahayanya. Di desa kecil bernama Kaliworo, bayangan gunung menjulang, seperti makhluk raksasa yang mengawasi setiap napas warganya. Bagi Satrio, gunung itu bukan sekadar latar alam. Merapi adalah saksi bisu kehancuran hidupnya. Warung kecil peninggalan almarhum ayahnya bangkrut, utang menumpuk, istrinya memilih pergi, membawa anak semata wayangnya tanpa pesan perpisahan. Setiap malam, Satrio duduk di beranda rumah reyotnya, memandangi puncak Merapi yang kerap diselimuti kabut, seolah ada sesuatu di sana yang memanggil namanya. Awalnya hanya mimpi. Dalam tidurnya, Satrio melihat seorang nenek tua berambut panjang menjuntai hingga tanah. Kulitnya keriput, matanya hitam pekat tanpa putih. Nenek itu berdiri di tengah hutan kering, tertawa lirih sambil memegang tongkat kayu hitam. "Naiklah ke atasku," bisik suara itu, serak dan dingin. "Aku bisa memberimu segalanya." Satrio terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jantungnya berdegup keras. Anehnya, rasa takut itu bercampur dengan harapan yang selama ini mati dalam dadanya. Keesokan harinya, ia mendengar obrolan para lelaki tua di gardu ronda. "Jangan pernah naik ke jalur barat Merapi," ujar salah satu dari mereka dengan suara bergetar. "Di sana ada yang punya," sahut yang lain. "Mak lampir," kata seorang kakek sambil meludah ke tanah. "Pesugihan paling tua, banyak yang kaya mendado, tapi tak ada satupun yang mati dengan tenang." Nama itu membuat bulu kuduk Satrio meremang. Mak lampir, nama yang sama dengan sosok dalam mimpinya. Sejak hari itu, kejadian aneh mulai terjadi. Uang lusuh muncul di bawah bantalnya. Ayam tetangga mati dengan leher terpuntir di depan rumahnya. Dan setiap malam, suara tawa nenek tua menggema dari arah gunung hanya terdengar oleh Satrio. Warga desa mulai menjauh. Anak-anak menangis saat melihatnya. Anjing-anjing melolong setiap kali ia melintas. Pada malam Jumat Kliwon, Satrio tak lagi tahan. Ia berdiri di batas desa, menatap jalur setapak menuju lereng Merapi yang gelap dan sunyi. Kabut turun perlahan, membentuk siluet seperti tenggen-tenggen yang memanggil. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Jika ia melangkah naik malam itu, hidupnya tak akan pernah kembali seperti semula. Namun keterpurukan lebih menakutkan daripada kematian. Dengan langkah gemetar, Satrio mulai berjalan ke arah gunung. Dan di kejauhan, tawa mak lampir kembali terdengar kali ini lebih dekat, lebih jelas, seolah menyambut tamu yang telah lama ditunggu. Perjalanan menuju pesugihan pun dimulai. Malam menelan langkah Satrio perlahan. Jalur setapak menuju lereng barat Merapi tampak seperti urat nadi hitam yang membelah hutan. Pepohonan berdiri rapat, daunnya kering dan tajam, saling bergesekan ditiup angin, menimbulkan suara berbisik seperti orang berdoa terbalik. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah berusaha menahan kakinya agar tidak terus naik. Satrio ingat betul semua larangan desa yang sejak kecil ditanamkan kepadanya. Jangan naik gunung malam Jumat Kliwon, jangan membawa niat serakah, jangan menyebut nama penunggunya dengan suara lantang, dan yang paling penting jangan pernah membawa sesaji yang salah. Namun malam itu, semua larangan terasa tak berarti. Utang, kehinaan, dan kehilangan telah membutakan nuraninya. Dalam tas kain lusuh di punggungnya, ia membawa sesaji seadanya. Kembang 7 rupa yang sudah layu, rokok kretek murah, segenggam beras, dan uang receh hasil memungut dari warung tutup. Ia tahu itu tidak pantas, tapi ia tak punya pilihan. Kabut semakin tebal ketika ia melewati batas yang oleh warga disebut tapal wates alas panas. Udara mendadak berubah, tidak lagi dingin,
melainkan pengap dan berbau busuk, campuran belerang dan bangkai basah. Langkah Satrio terhenti di hadapannya, berdiri sebuah pohon beringin tua. Akarnya menjalar seperti ular raksasa, batangnya hitam, berlendir, dan di tengahnya terdapat lubang besar menyerupai mulut menganga. Tanpa sadar, Satrio berbisik, "Mak lampir." Sekejap, angin berhenti, hutan menjadi sunyi seperti mati. Lalu terdengar suara retakan tulang dari atas pohon. Perlahan, sosok itu turun. Seorang nenek tua melayang tanpa menyentuh tanah. Rambutnya putih kusam, panjang menjuntai hingga menyapu dedaunan. Wajahnya keriput tak wajar, kulitnya seperti kulit kayu terbakar. Matanya hitam legam, kosong, namun menembus jiwa. "Kenapa kau memanggil sebelum waktunya?" Suara itu terdengar dari segala arah, bergema di kepala Satrio. Tubuh Satrio gemetar hebat. Lututnya lemas, namun ia memaksakan diri bersujud. Aku ingin hidup, Bah." Suaranya pecat. "Aku ingin keluar dari kemiskinan." Tawa mak lampir pecah panjang, melengking, dan membuat dedaunan berjatuhan. "Kau datang dengan sesaji hina," katanya lirih namun menusuk, "dan dengan niat kotor." Tangan keriputnya terulur, menunjuk tas Satrio. Seketika, tas itu terbuka sendiri. Bunga layu berubah hitam, rokok patah dan mengeluarkan bau anyir seperti darah. Uang receh berkarat meneteskan cairan merah gelap ke tanah. "Ini penghinaan," desis mak lampir. Tanah bergetar. Dari dalam lubang beringin terdengar suara ratapan manusia tangis, jeritan, dan doa yang terputus-putus. Bau darah semakin pekat. Satrio ingin lari, ingin menutup telinga. Tubuhnya membeku. Namun mak lampir mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Satrio. "Aku mencium keputusasaan, dan itu lebih manis dari sesaji." Matanya menyala samar, seperti bara. Tapi setiap pelanggaran ada harganya. Mak lampir menancapkan tongkatnya ke tanah. Seketika beanggan-beanggan hitam muncul dari balik pepohonan. Sosok-sosok kurus dengan wajah rusak, mata kosong, dan mulut terjahit. Mereka merangkak, berdiri, lalu mengelilingi Satrio. "Lihat mereka," bisik mak lampir. "Semua pernah melanggar. Semua pernah berharap kaya tanpa rela membayar. Bayangan itu menjerit serempak." Suaranya menusuk telinga hingga Satrio memuntahkan cairan hitam ke tanah. Mak lampir tersenyum. "Aku masih bisa memberimu jalan," katanya, "tapi kau akan memulai dari hutang gaib. Setiap kesalahanmu malam ini akan kutagih dengan darah." Tiba-tiba, dari arah desa, terdengar suara gong gaib berdentum satu kali. Suara itu berat, menekan dada, seolah menandai sesuatu telah dimulai. Lampir mundur perlahan, tubuhnya menyatu dengan kabut. "Pulanglah," katanya sebelum lenyap. "Bersiaplah, aku akan datang dalam mimpimu." Dan saat itu, tidak ada lagi larangan yang bisa melindungimu. Kabut menghilang, hutan kembali normal. Seakan tak pernah terjadi apa-apa, Satrio tersungkur sendirian di tanah. Napasnya tersengal, tubuhnya lemah. Saat ia bangkit dan menoleh ke arah desa, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di pergelangan tangannya muncul tanda hitam menyerupai kuku mencengkram kulit. Tanda perjanjian yang belum ia setujui sepenuhnya, namun sudah mulai mengikat jiwanya. Dan di kejauhan, Gunung Merapi menggeram pelan, seolah menyetujui dosa yang baru saja lahir. Sejak malam pelanggaran itu, Satrio tidak pernah benar-benar terjaga dan tidak pernah benar-benar tidur. Siang terasa seperti mimpi buruk yang terlalu terang, sementara malam berubah menjadi lorong panjang tanpa ujung. Tanda hitam di pergelangan tangannya semakin jelas seperti bekas kuku yang mencengkeram dari dalam kulit. Kadang terasa panas, kadang berdenyut seperti jantung kecil yang hidup sendiri. Setiap kali tanda itu berdenyut, suara tawa mak lampir menggema di kepalanya. Pada malam ketujuh, setelah kejadian di Beringin Tua, mimpi itu datang lagi. Satrio berdiri di sebuah tanah lapang yang retak-retak. Tanahnya merah kehitaman seperti terbakar. Udara panas menyengat, napasnya terasa berat. Di kejauhan, Gunung Merapi menjulang. Kawahnya terbuka, mengepulkan asap hitam pekat. Mak lampir duduk di atas batu besar. Punggungnya membungkuk, rambutnya terurai seperti sarang laba-laba. "Waktumu sudah dekat," katanya tanpa menoleh. "Jika kau ingin melanjutkan,
Datanglah ke alas panas. Bertapa sendiri. Satrio terbangun dengan jeritan tertahan. Bau belerang memenuhi kamarnya, padahal jendela tertutup rapat. Di lantai, tepat di bawah dipannya, terdapat jejak kaki kecil hangus, seolah bekas telapak kaki yang baru keluar dari api. Ia tahu, penolakan bukan lagi pilihan. Malam berikutnya, tanpa berpamitan pada siapapun, Satrio kembali menuju Merapi. Kali ini jalur yang ia tempuh berbeda. Lebih sempit, lebih curam. Pepohonan di kiri kanan tampak gosong, daunnya hitam rapuh. Tidak ada suara binatang, tidak ada jangkrik. Hanya suara napasnya sendiri dan detak jantung yang kian tak beraturan. Inilah alas panas, tempat yang oleh orang-orang tua desa disebut sebagai tanah buangan makhluk halus tempat. Ritual-ritual gagal, sumpah yang dilanggar, dan tumbal yang ditolak Satrio. Tiba di sebuah cekungan tanah. Di tengahnya terdapat batu datar menyerupai altar. Di sekelilingnya tertancap bambu-bambu tua dengan kain putih yang telah berubah coklat oleh darah kering. Tanpa perlu diajari, tubuhnya bergerak sendiri. Ia duduk bersila di atas batu altar. Tasnya terlepas dari bahu, jatuh ke tanah. Angin berputar mengelilinginya, membentuk pusaran kecil. Bau darah dan belerang semakin kuat. Satrio memejamkan mata, jam demi jam berlalu. Atau mungkin hanya detik. Waktu kehilangan makna. Lalu rasa panas itu berubah menjadi rasa sakit. Kulitnya seperti disayat dari dalam. Tanda hitam di pergelangan tangannya merambat naik, membentuk garis-garis gelap seperti urat busuk. Dari balik kelopak mata, cahaya merah menyala. Suara-suara mulai datang. Tangisan bayi, doa yang terpotong, jeritan orang yang dikubur hidup-hidup. Satrio menggigit bibir hingga berdarah agar tidak berteriak tahan. Suara mak lampir muncul, kali ini tepat di belakangnya. Jika kau ingin kaya, kau harus belajar menahan neraka. Tanah di depan Satrio retak. Dari selannya, mangkil tanggen-tanggen hitam yang meronta, mencoba meraih kakinya. Kulit tangan itu melap, kukunya panjang dan patah-patah. Satrio gemetar hebat. Mak lampir akhirnya menampakkan diri sepenuhnya. Ia berdiri di hadapan Satrio bukan lagi sekadar nenek renta, melainkan sosok yang lebih tinggi, lebih kurus, dengan punggung bengkok. Takwaj, matanya menyala merah redup, mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi hitam runcing. Pertapaan ini bukan untuk meminta, katanya. Ini untuk mengosongkan dirimu. Mak lampir mengangkat tongkatnya dan menghantamkan ke batu altar. Sekejap, Satrio melihat penglihatan yang membuat jiwanya hampir hancur. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di rumah besar Wong menempuk, emas berserakan. Namun di sudut ruangan, ada sosok-sosok tergantung wajah mereka familiar, tetangga, kerabat orang-orang yang pernah menolongnya. Setiap kekayaan punya bayangan, bisik mak lampir. Kau harus siap hidup berdampingan dengannya. Air mata mengalir di wajah Satrio. Aku siap, katanya lirih, meski hatinya menjerit ketakutan. Mak lampir tertawa puas. Bagus, tongkat itu menyentuh dada Satrio. Rasa panas luar biasa menghantam tubuhnya. Iem, suaranya tenggelam oleh gemuruh Merapi yang tiba-tiba menggelegar. Dari kawah, cahaya merah menyala, menerangi alas panas. Mulai malam ini, kata mak lampir, kau adalah milik jalanku. Kekayaan akan datang, sedikit demi sedikit, tapi ingat aku tidak suka ditunggu. Sosok itu memudar, menyatu dengan asap dan kegelapan. Satrio terjatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Saat ia terbangun, fajar menyingsing. Alas panas kembali sunyi, seolah tak pernah ada ritual apapun. Namun di telapak tangannya, kini ada abu hitam yang tak bisa dibersihkan. Dan di dadanya terasa kosong seperti ada sesuatu yang telah diambil dari kayohan. Terdengar suara letusan kecil dari puncak Merapi. Pertapaan telah selesai, dan perjanjian perlahan mulai berjalan. Satrio turun dari alas panas dengan langkah gontai. Matahari pagi belum sepenuhnya hangat, namun keringat dingin membasahi punggungnya. Setiap helaan napas terasa asing, seolah udara yang ia hirup bukan lagi milik dunia manusia. Di dadanya ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan, bukan sakit, bukan sesak, melainkan kehilangan sesuatu yang tak kasat mata. Sesampainya di rumah, ia tertegun. Pintu yang semalam ia kunci rapat terbuka setengah. Di lantai ruang tamu, tepat di tengah ruangan,
tergeletak sebuah kantong kain hitam berikat tali merah. Bau anyir darah samar tercium dari dalamnya. Dengan tangan gemetar, Satrio membuka ikatan itu. Uang. Lembaran demi lembar uang baru. Rapi, bersih, jumlahnya tak terhitung sekilas. Tidak basah. Tidak rusak namun dingin seperti baru diambil dari liang kubur. Jantung Satrio berdegup kencang. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tertawa. Tawa yang pecah dan hampir histeris. Namun tawa itu terhenti ketika ia melihat sesuatu. Di bagian dasar kantong, seekor ayam cemani, lehernya terpuntir, darahnya masih hangat. Ini baru permulaan. Suara itu muncul dari sudut ruangan. Bayangan memanjang di dinding, meski cahaya matahari datang dari arah berlawanan. Mak Lampir berdiri di sana. Wujudnya kini lebih jelas, kulitnya kelabu seperti abu. Matanya merah redup, rambutnya menjuntai kaku. Tongkat hitamnya menancap ke lantai, membuat retakan halus menjalar seperti urat. Kau sudah menerima, katanya pelan. Sekarang saatnya perjanjian darah. Satrio mundur selangkah, kakinya hampir terjerembab. Apa maksud Mbah? Suaranya bergetar. Mak Lampir senyum yang tidak pernah menyentuh mata. Kekayaan bukan hadiah, ia hutang. Dan hutang harus dibayar. Tongkat Mak Lampir mengetuk lantai 3 kali. Dinding rumah Satrio memudar, berubah menjadi kabut tebal. Dalam sekejap, mereka tidak lagi berada di rumah, melainkan di sebuah ruang gaib. Tanahnya hitam mengilap, langitnya merah gelap, tanpa matahari. Di tengah ruang itu, terdapat batu besar berbentuk meja. Di atasnya, tergeletak sebilah keris pendek, mata bilahnya hitam legam. Darahmu, kata Mak Lampir, adalah tanda tangan pertama. Satrio menelan ludah. Dan setelah itu, tanya lirih. Mak Lampir mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Satrio. Setelah itu, kau akan makmur. Usahamu naik. Wang Meng, tapi setiap bulan, aku akan menagih tumbal. Tumbal. Siapa? Suara Satrio hampir tak terdengar. Mak Lampir tertawa pelan. Awalnya binatang, lalu orang asing, dan pada akhirnya ia berhenti, menikmati ketegangan. Orang yang kau cintai. Satrio gemetar hebat. Seluruh tubuhnya menolak. Namun bayangan kemiskinan, penghinaan, dan kehilangan kembali menghantam pikirannya. Ia meraih keris itu. Dengan satu tarikan napas panjang, Satrio menggores telapak tangannya. Darah mengalir, menetes ke bilah keris, lalu terserap seolah hidup. Tanah bergetar pelan. Udara berdesir seperti napas raksasa. Mak Lampir mengangguk puas. Mulai malam ini, katanya, hidupmu tidak lagi milikmu sendiri. Ruang gaib runtuh, kabut tersibak. Satrio kembali berdiri di rumahnya, terengah-engah, dengan luka di telapak tangan yang telah menutup sendiri, meninggalkan bekas hitam seperti arang. Perubahan terjadi cepat. Dalam seminggu, Satrio mendapat modal besar dari orang tak dikenal. Warungnya kembali buka, lalu berkembang. Ia membuka usaha baru. Orang-orang datang membawa peluang, seolah keberuntungan mengejarnya. Namun bersamaan dengan itu, kematian mulai terjadi. Seekor kambing tetangga mati mendadak. Lalu anjing lain ditemukan tergantung di pohon dekat rumahnya. Setiap malam Jumat, ayam cemani selalu muncul di halaman mati tanpa suara. Dan setiap kali itu terjadi, tanda hitam di pergelangan tangan Satrio terasa dingin, lalu hangat seperti diusap sesuatu. Pada bulan ketiga, Mak Lampir datang kembali. Kau sudah kaya, katanya sambil memandang tumpukan uang di rumah baru Satrio. Sekarang naikkan bayaran. Apa maksud Mbah? Tanya Satrio, ketakutan kembali merayap. Mak Lampir menunjuk ke arah desa. Sudah saatnya nyawa manusia. Satrio Tekjiang, nafasnya tercekat. Mak Lampir tersenyum lebar. Tenang, katanya lembut. Belum orang dekatmu, tapi ingat setiap penolakan akan membuat harga semakin mahal. Sosok itu lenyap, meninggalkan bau darah yang menempel di udara. Satrio terduduk lemas. Ia telah mendapatkan semua yang ia inginkan. Namun baru sekarang ia benar-benar mengerti. Perjanjian telah ditandatangani, dan Mak Lampir tidak pernah ingkar janji. Jika kamu mau, aku bisa lanjutkan bab 5. Harta yang datang, nyawa yang pergi, dengan kematian manusia pertama dan konflik batin. Satrio yang semakin dalam atau dibuat lebih sadis dan realistis seperti kisah pesugihan nyata.
Kekayaan datang seperti banjir bandang cepat, deras, dan tak memberi waktu untuk berpikir. Usaha Satrio berkembang tak masuk akal. Warung kecilnya berubah menjadi gudang besar. Truk-truk keluar masuk membawa barang dagangan. Rekeningnya berlipat ganda. Orang-orang yang dulu memalingkan wajah kini menunduk hormat, menyebut namanya dengan nada kagum bahkan takut. Namun setiap lembar uang menyisakan bau yang sama, anyir, samar, tak pernah benar-benar hilang. Pada malam Jumat pertama setelah permintaan mak lampir tentang tumbal manusia, Satrio tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah rumah barunya. Lampu padam, hanya cahaya lilin yang bergetar. Tanda hitam di pergelangan tangannya berdenyut pelan 1, 2, 3 seperti hitungan mundur. Lalu terdengar ketukan, bukan di pintu, melainkan di dinding belakang rumah. Tok, 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 pelan, teratur. Satrio berdiri gemetar. Dinding itu menghadap ke kebun kosong yang berbatasan langsung dengan jalur setapak desa. Ketukan berhenti ketika ia mendekat. Ia membuka pintu belakang. Perlahan, seorang pria berdiri di sana, kusam, pakaian compang-camping, wajahnya pucat, matanya cekung. Pria itu dikenal Satrio Jume, pendatang yang sering tidur di musola, hidup dari belas kasihan warga, Mas. Boleh minta kerjaan? Suara Juma lirih. Katanya usaha Mas lagi maju. Jantung Satrio seakan diremas. Di belakang Juma, kabut menipis. Dari sela-selanya, Satrio melihat bayangan tinggi membungkuk, rambut putih menjuntai, mata merah redup. Mak lampir. Dia cukup, bisik suara itu. Hanya terdengar oleh Satrio. Tak ada yang akan mencarinya. Satrio mundur 1 langkah. Hok, tidak butuh pekerja, katanya tergagap. Wajah Juma berubah kecewa. Ia menunduk, lalu berbalik pergi. Tanda, di pergelangan tangan Satrio tiba-tiba terasa panas membakar. Nafasnya sesak. Dinding rumah bergetar halus. Dari dalam kepalanya, jeritan-jeritan terdengar sama seperti di alas panas. Mak lampir muncul di hadapannya. Wajahnya kini lebih rusak. Senyumnya lebih lebar. Penolakan, katanya pelan, membuat harga naik. Satrio menjerit. Rasa menjalar dari pergelangan ke dada lalu cekepelat. Ia jatuh berlutut. Aku akan lakukan. Tangisnya pecah. Mak lampir menghilang. Rasa sakit berhenti seketika. 3 hari kemudian, Juma ditemukan tewas di dasar jurang kecil di lereng desa. Tubuhnya remuk, namun wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Tak ada saksi, tak ada yang benar-benar peduli. Satrio menghadiri pemakamannya dari jauh. Saat tanah menutup tubuh Juma, tanda hitam di pergelangan tangan Satrio menghangat lalu dingin. Seperti napas lega, malam itu uang kembali muncul di rumahnya. Lebih banyak, lebih rapi, disertai suara tawa mak lampir yang samar, puas. Namun kematian Juma hanyalah awal. Setelah itu, kejadian-kejadian ganjil menjadi pola. Seorang sopir truk yang baru bekerja seminggu mendadak tabrakan tunggal. Seorang pesaing usaha jatuh sakit misterius. Tubuhnya mengering dalam hitungan hari. Seorang karyawan lama menghilang saat lembur malam, tak pernah ditemukan. Setiap kejadian selalu bertepatan dengan kenaikan besar dalam usaha Satrio. Dan setiap malam Jumat, mak lampir datang, kadang dalam mimpi, kadang berdiri di sudut ruangan, kadang hanya sebagai bayangan di cermin. Kau belajar cepat, katanya suatu malam. Tapi ingat, aku tidak makan sisa. Satrio mulai kehilangan sesuatu yang lain, rasa bersalah. Awalnya ia muntah setiap kali mendengar kabar kematian. Lalu, ia hanya diam. Kemudian, ia mulai menghitung 1 nyawa untuk 1 lonjakan kekayaan. Ia menjadi ahli dalam menutup mata. Namun desa tidak bodoh. Bisik-bisik mulai beredar. Orang-orang menyebut namanya dengan suara tertahan. Anak-anak dilarang bermain di dekat rumah. Musola yang dulu ramai mendadak sepi jika ia datang. Seorang tetua desa mendatanginya suatu sore. Kau membawa bau alas panas, kata orang tua itu tanpa basa-basi. Hentikan sebelum Merapi menagih sendiri. Satrio tersenyum kaku. Semua ini rezeki, jawabnya singkat. Tetua itu menatapnya lama, lalu menggeleng. Rezeki tidak menuntut nyawa. Malam itu, Merapi mengeluarkan gemuruh panjang. Abu tipis turun seperti hujan kelabu. Hewan-hewan turun dari gunung, gelisah berlarian ke desa. Mak lampir muncul untuk pertama kalinya dengan wajah murka. Sudah waktunya tumbal dinaikkan.
katanya dingin. Orang-orang acak tidak lagi cukup. Satrio membeku. Maksud Mbah? Mak Lampir menempelkan jari keriputnya ke dada Satrio. Kau mulai terlalu nyaman. Aku ingin memastikan kau tetap patuh. Bayangan di dinding berubah menampilkan wajah-wajah yang sangat dikenal Satrio. Orang-orang yang pernah duduk semeja dengannya, pernah tertawa bersamanya. Keluarga, kerabat, orang terdekat. Pilih dengan bijak, bisik Mak Lampir. Atau aku yang akan memilihkan. Sosok itu lenyap, meninggalkan kegelapan yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Satrio terduduk sendirian, dikelilingi harta yang melimpah. Untuk pertama kalinya sejak kaya, ia menangis karena ia sadar, mulai saat ini, setiap pilihan adalah dosa, dan tidak memilih pun adalah hukuman. Sejak malam ultimatum itu, rumah besar Satrio terasa seperti makam yang menyamar. Dinding-dindingnya dingin, lantainya menggema setiap langkah, dan cermin-cermin memantulkan bayangan yang terlambat, bergerak seolah ada yang berdiri di belakangnya. Meniru dengan jeda, Mak Lampir tidak muncul lagi, dan justru itulah yang paling menakutkan. Tanda hitam di pergelangan tangan Satrio kini merambat hingga ke siku, membentuk guratan seperti akar hangus. Setiap kali ia ragu, tanda itu berdenyut menyakitkan. Setiap kali ia berpikir untuk berhenti, dadanya terasa ditekan tangan tak terlihat. Ia tahu satu hal, tumbal harus diberikan. Namun ia juga tahu jika ia menyerahkan orang terdekat, tidak akan ada jalan kembali. Satrio mulai mencari jalan licik. Ia mendatangi tempat-tempat gelap, terminal malam Waring Remang, sudut kota yang dipenuhi orang-orang, tanpa keluarga dan tanpa nama. Ia memilih dengan dingin, menghitung, menimbang, meyakinkan dirinya bahwa ini adalah satu-satunya cara bertahan. Pada malam Selasa Kliwon, ia membawa seorang pria mabuk ke gudang barunya di pinggir desa. Pria itu tertawa-tawa, tak sadar kemana ia dibawa. Bau alkohol menyengat. Tidur saja di sini, kata Satrio datar. Saat pintu gudang ditutup, lampu padam dengan sendirinya. Angin berputar cepat. Bau belerang menyebar. Bayangan memanjang di dinding. Mak Lampir hadir tanpa wujud penuh. Bukan ini. Suara itu menggema, dingin dan marah. Kau menipuku. Satrio terhuyung. Dia manusia, Mbah. Sesuai permintaan. Suaranya gemetar. Gudang bergetar keras. Rak-rak runtuh. Pria mabuk itu menjerit ketakutan saat tanah di bawah kakinya retak dan menelan tubuhnya hidup-hidup. Jeritannya terputus tiba-tiba, disusul keheningan mengerikan. Mak Lampir akhirnya menampakkan diri. Wajahnya berubah lebih mengerikan dari sebelumnya. Kulitnya pika-pika, matanya menyala merah terang. Aku tidak meminta sembarang nyawa, bentaknya. Aku meminta ikatan. Tongkatnya menghantam lantai. Satrio terlampar, membentur dinding. Darah mengalir dari hidungnya. Setiap kali kau mencoba curang, lanjut Mak Lampir, harga akan berlipat. Bayangan di dinding kembali muncul, kali ini lebih jelas. Wajah seorang perempuan, istrinya. Satrio menjerit. Jangan dia, Dad. Sudah pergi? Mak Lampir tersenyum kejam. Darah tetap darah, jarak tidak memutus ikatan. Sejak malam itu, teror meningkat. Satrio mulai melihat istrinya di sudut rumah berdiri diam. Wajahnya pucat, mata kosong. Teleponnya berdering tanpa nomor. Sot dayongkot. Hanya terdengar suara napas berat. Lalu tangisan anak kecil. Usahanya tetap naik. Uang terus datang. Tapi setiap keberhasilan dibayar dengan siksaan batin. Ia mencoba mencari pertolongan. Seorang dukun tua di luar desa menolak mentah-mentah. Ini pesugihan puncak, katanya gemetar. Yang kau hadapi bukan sekadar jin. Itu penjaga jalur darah. Aku tak mau ikut mati. Orang pintar lain memberinya satu peringatan terakhir. Kau sudah salah pilih jalan. Sekarang Mak Lampir sedang menuntunmu ke satu titik. Saat kau sampai, kau tak lagi diberi pilihan. Dan titik itu datang lebih cepat dari yang Satrio kira. Suatu sore, ia menerima kabar. Istrinya kembali ke desa. Anaknya sakit keras, butuh biaya besar. Ia ingin bertemu. Saat mendengar itu, tanda hitam di pergelangan tangan Satrio berdenyut paling keras sepanjang hidupnya. Malam itu, Mak Lampir muncul di hadapannya dengan tenang, terlalu tenang. Kesempatanmu datang, katanya lembut. Sir, dia. Setelah itu,
kau bebas dari tuntutan besar. Kekayaanmu akan stabil. Satrio menangis, tersungkur, memeluk kaki Mak Lampir. Aku mohon, ambil aku saja. Mak Lampir tertawa panjang, menggema, dan memekakan. Jiwa sepertimu sudah setengah milikku. Tidak sebanding. Bayangan di dinding berubah sekali lagi. Kini bukan hanya wajah istrinya, melainkan wajah anaknya. Satrio membeku. Suaranya hilang. Pilih, kata Mak Lampir dingin, atau aku akan mengambil keduanya. Mak Lampir menghilang menyisakan bau darah yang menusuk. Satrio terduduk sendirian di lantai, tangannya gemetar hebat. Ia telah mencoba curang. Ia telah memilih tumbal yang salah. Dan sekarang, hutang itu menuntut bayaran tertinggi. Langit desa Kaliworo berubah sejak malam ultimatum itu. Awan menggantung rendah, berwarna kelabu kemerahan, seolah menyerap api dari perut Merapi. Siang terasa redup, malam terlalu terang, oleh cahaya samar yang memantul dari puncak gunung. Tanah sering bergetar kecil, cukup untuk membuat gelas beradu sendiri, dan orang-orang terbangun dengan jantung berdebar. Dan di tengah semua itu, Satrio menghilang dari pandangan warga. Ia mengurung diri di rumah besarnya, tidak menerima tamu, tidak ke musola, tidak keluar kecuali malam hari. Dari keiyahan, orang-orang melihat lampu rumahnya sering menyala sendiri, lalu padam bersamaan, seperti ada yang memberi aba-aba. Pada malam Selasa Wage, Merapi mengeram. Bukan letusan, bukan gempa besar, melainkan suara panjang, berat, seperti makhluk raksasa yang sedang menahan amarah. Hewan-hewan desa menjerit, sapi meronta di kandang, ayam-ayam mati mendadak, lehernya terpuntir ke arah gunung. Para tetua desa tahu, penjaga Merapi tidak sedang diam di rumahnya. Satrio terjatuh berlutut. Tanda hitam kini telah mencapai lehernya, membentuk lingkar seperti kalung arang. Napasnya tersengal. Di sekelilingnya, bayangan bergerak tanpa sumber cahaya. Sosok-sosok hitam dengan wajah rusak berdiri menghadapnya. Mak Lampir muncul di tengah ruangan, bukan sendirian. Di belakangnya berdiri sosok-sosok lain tinggi, besar, berkulit gelap seperti batu lava. Mata mereka menyala kuning, tubuhnya mengeluarkan asap panas. Mereka tidak berbicara, namun kehadirannya membuat udara bergetar. Penjaga, bisik Mak Lampir dengan nada hormat bercampur takut. Mereka datang karena kau terlalu lama menunda. Satrio menengadah. Air mata bercampur darah mengalir dari sudut matanya. Aku mohon, beri aku waktu. Salah satu penjaga melangkah maju. Tanah retak di bawah kakinya. Saat makhluk itu menatap Satrio, ia melihat seluruh dosanya: wajah Juma, jeritan pria mabuk, bayangan istrinya, wajah anaknya yang pucat. Semua berputar dalam kepalanya sekaligus. Bukan suara yang terdengar, melainkan perintah yang langsung menghantam batin. Hutang harus dibayar. Di luar, desa mulai kacau, orang-orang kesurupan. Seorang anak berteriak menyebut nama Mak Lampir tanpa pernah tahu siapa itu. Sumur mengeluarkan air keruh berbau darah. Dan dari lereng Merapi, kabut panas turun perlahan, tidak membakar, tapi membuat kulit gatal seperti disentuh ribuan jarum. Tetua desa berkumpul di musola, membaca doa dengan suara gemetar. Ini bukan bencana alam, kata salah satu dari mereka. Ini murka karena perjanjian dilanggar. Nama Satrio akhirnya disebut dengan lantang. Di rumah besar itu, Mak Lampir menunduk pada para penjaga. Ia milikku, katanya. Biar aku menyelesaikan. Salah satu penjaga menggeram pelan. Udara bergetar hebat. Mak Lampir menoleh pada Satrio. Wajahnya kini tanpa ekspresi, dingin dan mutlak. Kesempatan terakhirmu, katanya. Bawalah yang terikat darah ke alas panas malam ini. Jika tidak, tanya Satrio dengan suara mati. Mak Lampir tersenyum tipis. Merapi yang akan menggambil. Satrio akhirnya keluar dari rumahnya saat malam menelan desa. Ia berjalan menuju rumah kecil tempat istrinya menginap. Setiap langkah terasa seperti menapak ke liang kubur. Bayangan mengikuti di belakangnya, kadang satu, kadang banyak. Saat ia mengetuk pintu, istrinya membukakan. Wajah perempuan itu pucat, matanya sembab. Kau berubah, katanya lirih. Aku takut padamu. Dari dalam rumah terdengar batuk kecil suara anaknya. Dada Satrio seperti diremas. Aku hanya ingin bicara, katanya.
Namun saat ia melangkah masuk, bayangan mak lampir muncul di dinding mengangguk pelan, mengingatkan waktu hampir habis. Di kejauhan, Merapi mengeluarkan dentuman keras. Abu tipis mulai turun seperti salju hitam. Satrio berdiri di tengah rumah di antara masa lalu dan dosa, cinta dan kutukan. Ia tahu, apapun yang ia pilih malam itu, desa tidak akan pernah sama, dan Merapi telah siap menerima bayaran terakhir. Satrio tidak jadi membawa istrinya malam itu. Ketika batuk kecil anaknya terdengar dari kamar belakang, sesuatu di dalam dadanya runtuh. Bayangan mak lampir di dinding memudar, berganti kilatan merah marah. Namun untuk pertama kalinya sejak perjanjian darah itu, Satrio melawan. "Aku tidak akan menyerahkan mereka," bisiknya parau. Udara di dalam rumah mendadak membeku, lampu bergetar, lalu padam. Dari sudut ruangan, terdengar suara tawa mak lampir pelan, panjang, dan penuh ejekan. "Kau terlambat belajar menyesal," katanya. Tapi penyesalan pun bisa jadi hiburan. Satrio berbalik dan pergi tanpa menoleh. Ia tahu satu-satunya jalan tersisa memutus pesugihan, meski harga akhirnya mungkin adalah nyawanya sendiri. Orang pintar terakhir yang ia datangi tinggal jauh di luar desa, di kaki gunung yang berbeda. Seorang lelaki tua kurus dengan mata cekung dan suara yang selalu berbisik, seolah takut didengar sesuatu. "Kau terikat mak lampir di jalur Merapi," kata orang tua itu setelah lama terdiam. "Itu jalur panas, tidak bisa diputus sembarangan. Pun risikonya," jawab Satrio. "Aku siap." Orang tua itu menghela napas panjang. "Ada satu cara, ritual balik bayar. Kau kembalikan semua yang kau ambil di tempat perjanjian dimulai." Alas panas saat gunung membuka napasnya. "Sir?" tanya Satrio. "Darah pemilik perjanjian," jawabnya pelan, "dan keberanian untuk kehilangan segalanya, termasuk hidupmu." Satrio mengangguk tanpa ragu. Malam itu, Merapi kembali menggeram. Satrio mendaki sendirian menuju alas panas. Ia membawa satu karung besar berisi uang seluruh kekayaannya dan sebilah keris yang dulu menandai perjanjian. Darah langkahnya tertatih, tubuhnya semakin lemah. Tanda hitam telah menutup hampir seluruh lehernya, membuat napasnya pendek. Sesampainya di cekungan ritual, tanah bergetar pelan. Batu altar masih ada, retak-retaknya semakin dalam. Bambu-bambu berdarah berderit tertiup angin panas. Satrio menumpahkan uang di atas altar. Lembaran-lembarannya langsung menghitam, berasap, lalu berubah menjadi abu. "Ambil kembali," teriak Satrio ke kegelapan. "Aku kembalikan semuanya." Kabut berputar cepat. Mak lampir muncul. Kali ini utuh dan mengerikan, tubuhnya tinggi, punggung bengkok, rambutnya hidup seperti ular. Di belakangnya bayangan para penjaga Merapi berdiri, diam, mengawasi. "Kau pikir semudah itu?" Mak lampir tertawa. "Kekayaan sudah kau nikmati, nyawa sudah kau cicil." Satrio mengangkat keris dan menusukkannya ke telapak tangannya. Darah mengalir deras, membasahi altar. Tanah bergetar keras. Dari perut Merapi, cahaya merah menyala, menyorot alas panas seperti mata raksasa terbuka. "Aku bayar dengan diriku," teriak Satrio. Suaranya pecah. "Ambil aku, lepaskan mereka." Mak lampir terdiam. Untuk pertama kalinya, raut wajahnya berubah, bukan marah, bukan puas, melainkan terkejut. Penjaga Merapi melangkah maju satu langkah. Asap panas mengepul dari tubuhnya. Tanah berderak seperti tulang patah. Perjanjian bisa diputus jika pemiliknya menyerahkan diri sepenuhnya. Suara itu tidak terdengar oleh telinga, tetapi menghantam jiwa. Mak lampir menjerit marah. "Dia milikku." Tanah terbelah, angin panas menyambar. Satrio terlempar ke belakang. Tubuhnya membentur batu. Darah menyembur dari mulutnya. Pandangannya kabur, namun ia tersenyum lemah. "Sudah cukup," bisiknya. Mak lampir mendekat. Wajahnya tepat di atas wajah Satrio. "Kau tahu apa artinya ini?" desisnya. "Kau akan lenyap. Tidak ada doa, tidak ada nama." Satrio mata. "Lebih baik begitu daripada mereka." Cahaya merah menyala terang. Alas panas berguncang hebat. Bayangan mak lampir terdistorsi, berteriak, seolah ditarik sesuatu dari belakangnya. Dan tepat saat Satrio merasa tubuhnya diangkat oleh panas yang membakar, ia mendengar suara anaknya tertawa. Jauh, sangat jauh. Pagi harinya,
Alas panas sunyi, tidak ada satrio, tidak ada uang, hanya keris hitam yang patah dua di atas altar, dan tanah yang kembali dingin. Di desa, Merapi tenang, tidak ada lagi kabut panas, tidak ada kesurupan, sumur kembali jernih, istri dan anak satrio selamat. Namun para tetua tahu satu hal, pesugihan itu tidak benar-benar mati, karena di lereng Merapi, pada malam-malam tertentu, masih terdengar tawa nenek tua yang marah, dan nama satrio kadang terbawa angin, sebagai pengingat bahwa setiap kekayaan gelap selalu meninggalkan warisan kegelapan. Tidak ada makam atas nama satrio. Pagi setelah malam alas panas itu, warga hanya menemukan kabar burung. Seseorang melihat cahaya merah menyala di lereng Merapi, lalu padam bersamaan dengan gemuruh panjang dari perut gunung. Setelah itu, alam seolah bernapas lega. Desa Kaliworo kembali tenang. Usaha-usaha yang dulu dikuasai satrio runtuh perlahan. Gudang kosong, truk-truk berhenti datang, uang lenyap seperti tak pernah ada. Anehnya, tak satupun warga merasa heran, seolah ingatan tentang kejayaan satrio ikut terkubur bersama dirinya. Istri dan anaknya pindah jauh dari Merapi. Mereka hidup sederhana. Setiap kali ditanya tentang satrio, sang istri hanya menggeleng. Pelan, dia sudah membayar, katanya singkat. Tak pernah dijelaskan apa maksudnya. Namun para tetua desa tahu, pembayaran itu tidak sepenuhnya menutup jalur. Beberapa bulan kemudian, tanda-tanda lama mulai muncul kembali halus, nyaris tak terasa. Seekor ayam cemani mati tanpa sebab. Seorang pemuda bermimpi didatangi nenek tua berambut panjang, dan di alas panas, rumput tak pernah tumbuh lagi. Tanahnya hitam seperti arang basah. Pada malam-malam tertentu, saat kabut turun dan Merapi tampak seperti bayangan raksasa, orang-orang bersumpah mendengar tawa pelan dari arah hutan, bukan tawa puas, melainkan tawa menunggu. Mak Lampir belum pergi. Ia hanya kehilangan satu pemilik perjanjian, dan seperti semua pesugihan tua, ia tidak pernah kehabisan calon. Karena selalu ada manusia yang putus asa, selalu ada yang percaya kekayaan bisa ditebus tanpa luka, dan selalu ada yang mengira mereka bisa lebih pintar dari kegelapan. Di lereng Merapi, jalur itu tetap ada, diam, panas, dan sabar, menunggu langkah berikutnya.